Dan saudara-saudari sekalian, pada saatnya kita sampai pada sami-sami ngangsu kawruh ambrih kawula juga tesih jublu ing pangertosan bahwa kerawang beliau Bu Basuki Teguh Yuwono, beliau lahir di Karanganyar. Nanti kalau ada yang kurang tepat mungkin bisa langsung betulkan. Beliau lahir di Karanganyar 11 September 1976 dari Padepokan Brojoyono. Beliau di Brojobuwono, beliau masih menjadi ngajar di ISI Surakarta. Ini tadi CV yang diberikan kepada kami. Mungkin karena pengalaman beliau, kalau saya baca di beberapa literasi maupun yang ada di, kalau googling gitu ya, kayaknya setengah hari nggak selesai saya bacakan nanti. Dan pada kesempatan ini tadi sudah terbaca di depan jelas Tosan Aji sebagai pemersatu bangsa, dan panjenengan semua adalah para pelaku-pelaku yang sangat konsen di dalam pelestarian Tosan Aji. Apa itu Tosan Aji, bagaimana kemudian bisa menjadi pemersatu bangsa, sebagaimana tadi juga sudah dibacakan oleh inspirasi Bung Karno melalui perbedaan-perbedaan kebinekaan yang ada di Indonesia. Dan pada waktu Mas Kuncoro, Mas Tanto ke rumah saya, jenengan juga kagungan nomor boten, Mas. Kebetulan melihat tombak saya itu nggak ada mendaknya, nggak ada makdoknya. Mungkin berarti Pak San ikut yang rombongan tadi apa ya? Itu nanti bisa dijabarkan oleh Bu Basuki. Jadi saya kira memang begitu simbolisnya bangsa Indonesia dari Aceh sampai Papua. Orang kita di Nusantara itu serba nopo nggih, nggak langsung tok lah, serba punya simbol-simbol. Kalau kita lihat dari keris-keris yang di depan itu, yang dipajang, yang ada di pameran, dari pamornya, dari berbagai hal yang terkait dengan berbeda-beda. Sehingga simbol-simbol itu kalau kita tangkap, kenapa kemudian menjadi warisan budaya dunia tak bunggawi. Ini bukan sekedar bendanya, tetapi segala sesuatu spirit dari kulturnya, kemudian estetikanya, kemudian dari filosofinya, dari religinya dan lain sebagainya, sangat-sangat mempunyai spektrum yang sangat luas dan dalam, saya kira. Untuk itu nanti akan langsung diuraikan oleh beliau, dan waktu langsung saja serahkan. Apakah yang saya karena mungkin panjenengan saya ini di atas juga gak apa-apa, saat sekecil panjenengan senyaman-nyamannya begitu. Waktu dan tempat saya serahkan semua, Bu. Matur nuwun. Sebelumnya saya mohon izin saya berdiri karena punggung saya masih agak sedikit sakit gitu. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya muliakan, saya tidak bisa sebutkan satu persatu ya. Jadi saya sangat gembira sekali pada sore hari ini, ternyata walaupun jumlahnya sedikit tapi mewakili warna tentang bagaimana luasnya cakrawala Indonesia. Ini baru dari Tuban sampai ke Kendal saja sudah demikian banyak paguyuban-paguyuban yang ada. Tapi ada satu poin sebelum saya masuk ke sini, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, yang saya perlu ingatkan bahwa karya cipta budaya itu pada prinsipnya harus disuguhkan dalam satu konteks kulturalnya. Nah, inilah yang pada saat hari ini kita sering menjumpai, kita kehilangan itu. Keris, wayang, batik sering tidak lagi hadir di dalam satu konteks kultural yang utuh. Coba Bapak Ibu saudara-saudari bayangkan, ketika mungkin ke Eropa, kita datang ke museum-museum, membersihkan keris itu ya cukup dikasih PPA aja sudah selesai. Keris dipajang sedemikian rupa. Apakah tidak berkarat? Ya, apa tidak berkarat? Apakah mewakili artefak? Ya, mewakili artefak. Tapi dia akan menjadi benda mati tanpa nilai. Kenapa? Karena aspek kultural yang mengikat di dalamnya itu hilang. Nah, di situ Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, ketika kita menyuguhkan sebuah keris, tolong jangan lupa ekosistem yang ada dari hulu sampai kepada hilirnya, dari satu konteks awal sampai pada konteks akhirnya, dalam satu kompetensi yang mengikat di dalamnya itu harus dihadirkan secara utuh. Yun sewu Bapak Ibu saudara-saudari sekalian,
Coba bayangkan, ketika wayang itu nikmati di mana? Pada saat ya diiringi dengan gamelan. Coba bayangkan ketika kita nonton wayang itu diiringannya dengan musik rock misalnya. Pasti tidak nyambung. Demikian juga ketika kita menyuguhkan keris, hanya kita suguhkan potongan saja dari satu benda disebut keris, maka kita akan kehilangan nilai-nilai. Apakah keris kita hadirkan dalam konteks ekonomi kreatif? Apakah di dalam satu konteks teknonik sebagai satu benda kelengkapan busana? Ataupun yang lain, koridor atas ekosistem yang ada di dalamnya jangan sampai hilang. Nah, oleh karena itu, selaras dengan tema pada sore hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, apakah keris yang ada di dalamnya, yang syarat dengan konteks koridor makna nilai ini, kental dengan istilah-istilah pemersatu bangsa? Lanjut. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, saya nukil sedikit dari beberapa penulis-penulis yang saya ambil agak relatif modern, bukan dari manuskrip ataupun karya sastra yang lain. Mas Jomul, Haryono Guritno, MT Arifin, bahkan Jejeneng Pandewa yang sudah Janeka mengatakan bahwa keris merupakan salah satu media karya cipta budaya yang dia mampu merajut tentang konteks persatuan dan kesatuan di dalam negara kita. Pendapat-pendapat hal semacam ini itu sangat lazim kita jumpai di mana-mana. Nah, sekali lagi saya ingatkan pada Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, ketika hadir dan masuk sebagai masyarakat pengampu budaya perkerisan itu harus mengikuti dan menyadari konteks keris sebagai pemersatu. Jadi jangan sampai ketika kita masuk di dalam kebudayaan yang disebut keris ini, justru kita saling sikut, justru kita saling beri, justru kita seringkali tidak bisa menerima keberagaman itu. Bahwa kunci esensial suatu kebudayaan itu bisa berlangsung terus-menerus ada di dalam masyarakat pengampunya. Nah, oleh karena itu, bagaimanapun juga bahwa yang disebut olah panglautaning budi itu adalah mencerminkan pada nilai-nilai keberadaban. Jadi jangan sampai kita terjebak hanya pada satu persoalan-persoalan kecil saja. Kita menjadi berbenturan. Nah, oleh karena itu, bicara keris sebetulnya bicara tentang keguyuban. Bicara keris, bicara amor. Amor adalah sesuatu yang nyaman. Amor adalah sesuatu yang indah. Amor adalah sesuatu yang menyenangkan. Kalau Bapak Ibu itu amornya tidak menyenangkan, tidak lahir kita-kita. Ketika menempa keris itu tidak amor, maka tidak akan menghasilkan suatu greget dan boyo yang indah. Nah, nanti saya akan terangkan. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, koridor atas prinsip substansial keris sebagai benda pemersatu bangsa sangat jelas adanya. Lanjut. Di sini Bapak Ibu Saudara sekalian, data-data arkeologi kita membuka dari periodisasi abad ke-9, abad ke-10, dari manuskrip, karya sastra, prasasti, dan lain sebagainya, senantiasa menerangkan bahwa keris bersumber dari Jawa, menyebar luas ke seluruh Nusantara. Apakah kemudian esensi Jawanya itu hilang? Tidak. Tapi apakah tidak cair? Sangat cair. Ketika kita mengatakan istilah keris atau durung, itu dari Aceh sampai Papua orang mengenal. Tapi juga tumbuh berbagai ragam etimologi, bahasa-bahasa lokal, sesuai dengan adat budaya mereka. Demikian juga aspek bentuk, aspek rupa, demikian juga aspek fungsi. Nah, di sini Bapak Ibu Saudara sekalian, walaupun keris bersumber dari Jawa, kemudian ketika menyebar luas ke seluruh Nusantara, menyesuaikan dengan adat budaya masyarakat pengampunya, tapi esensinya tetap berupa keris. Nah, oleh karena itu, ketika kita melihat masyarakat Bali mengenakan keris dengan cara diselet dan dikadut, namanya jadi kadutan. Saudara-saudara kita di Sulawesi, Bugis, Makassar, mengenakan keris dengan cara ditaping, makanya dikenal juga dengan istilah taping atau metaping. Demikian saudara kita di Minahasa dengan cara dikesur, makanya dikenal dengan istilah kekesur. Saudara-saudara kita di Batak mengenal keris sebagai pasu, karena sebuah senjata yang tajam, kuat, dan sangat religius. Makanya dikenal dengan istilah pasu Ki Gajah Dumpa. Menggambarkan bagaimana sesuatu yang sangat tajam dan kuat, yang menggambarkan juga tentang keharmonisan bersama. Demikian juga tempat-tempat yang lain. Saya menulis di dalam satu buku saya, mudah-mudahan segera terbit, hampir 300 etimologi yang mengikat tentang keris. Nah, di sini hati-hati Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita seringkali membuka manuskrip, mengatakan kita tidak banyak mengenal tulisan tentang keris. Karena bisa saja kalau kita ke Bali tidak mengenal istilah keris, tapi kadutan. Kalau kita ke Bengkulu, maaf di Gorontalo, di sana disebut bitu. Ya, naskah apapun yang kita cari mungkin tidak menemukan keris, tapi banyak mengenal nama istilah bitu dan lain sebagainya.
Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya sangat intens dalam menulis dan riset. Saya paling tidak percaya bahwa sumber referensi keris itu terbatas. Yang terbatas adalah pemahaman kita. Kita sering terjebak dalam debat kusir yang seringkali tanpa dasar. Kita sering bertanya-tanya, kerisnya tuh Umar kayak apa? Wah, semua berdebat panjang lebar. Pernah lihat? Enggak. Pernah dengar? Ya kadang-kadang. Sedangkan dengan sangat indah terpajang di ledeng. Tinggal kita komunikasikan ke sana. Kita tanya lagi, keris Nogo Siluman ini kayak apa toh? Apakah pakai badan apa tidak pakai badan? Lihat di kamar rumput. Dan lain sebagainya. Sumber referensi kita itu sangat banyak. Tetapi memang keris hadir dalam dunia karya sastra. Oleh karena itu kalau kita hadir di dalam keris, kita kumpul, ada kerisnya, kita jadi sastrawan semua. Seperti Mas Rinto. Oh, ada yang sampai mencandra atas keris-kerisnya. Ini kebolajer, nggak bisa sebut kebolajer, disebut maisolajer. Oh, nggak butuh sakit Mas, mau sakit sebut kebolajer jadi maisolajer. Nggak disebut nopo sapi lajer. Ya nggak apa-apa, namanya debat kusir kan gitu. Tapi ya perlu kita ganti kebenarannya bagaimana. Saya punya teman namanya Mas Eko, saya panggil Tok Sitok, nggak mau. Mas Sitok nggak mau. Maka jangan merubah sebuah nama. Kebolajer sebut saja kebolajer. Maisol pun ya kan, sebut saja Maisol pun itu nama. Mas Dwi, Mas Nurul, tidak bisa. Nah itu contoh sederhana. Dan seringkali jangan juga kita memaksakan bahwa segala sesuatu yang kaitannya dengan mitis, mitos, magi, goib, mistik dalam kajian ilmiah sangat berbeda ya. Itu kita kemudian mentahkan. Contoh Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan itu sering sekali ada orang datang ke tempat saya. Pak, keris saya itu semalam bergetar Pak, kenceng sekali. Di atas kaca itu sampai geludakan. Lah terus katanya ada jinnya Pak. Lah HP-mu loh, nek bergetar Pak mungkin ono jinnya. Enggak ada juga. Ada lagi mengatakan Pak, itu kerisnya bercahaya Pak, bersinar. Pagi-pagi itu lihat HP-mu tuh loh, nek muni ya juga bersinar. Ada jinnya enggak? Ya enggak ada Pak. Lagi dia cerita, Pak ini ada gambarnya Pak, keluar, orang cantik, ada orang tua. Lah HP-mu itu loh, kadang Indul juga ada. Kadang ada Anang juga ada. Bahkan keluar musik dan lain sebagainya. Kenapa ini tidak dipahami sebagai sesuatu yang mistik? Karena jangkauan penalaran kita atas HP itu dalam ranah pendekatan ilmiah. Nah oleh karena itu, tolong ini juga dirubah cakrawala pemikiran kita. Mistik, magi dalam dunia keris bisa didekati dengan perspektif ilmiah. Nah, di sini Bapak Ibu Saudara sekalian, seringkali saya mengatakan, ketika kita bicara keris itu masih terjebak dalam aspek bentuk, maka kita akan tertarik dalam satu ruang kedangkalan di dalam ruang pemikiran kita. Mestinya kita tanya balik, mengapa bentuknya demikian? Sekar kacang biasanya melengkungnya ke bawah, tiba-tiba ada sing naik gitu ya. Itu dibawa ke Rembang. Jadi kalau sekar kacangnya enggak Pak, langka nih. Bawa ke Solo, langka sekali nih Pak. Bawa ke Jogja, langka sekali Pak. Sing digawa Solo, Rembang, Jogja, langka Pak. Nah mestinya kita kaji, mengapa demikian? Karena tadi sudah disampaikan beliau bahwa bicara keris adalah bicara sesuatu yang sinan. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian juga saya ingatkan, kita ini adalah contoh-contoh pelaku budaya perkrisi. Katanya keris menggambarkan jiwa kesatuan, kita kesatuan ya. Keris mengajarkan jiwa kesabaran, apakah kita sabar atau tidak? Keris mengajarkan tentang hubungan manusia dengan Tuhan antara wilah dan gonjol. Apakah kita senantiasa mampu meredam emosional kita? Nah, oleh karena itu, aspek kebudayaan itu adalah ilmu laku. Yang disebut ilmu laku adalah ilmu yang terimplementasikan. Mas Rinto, sabar Mas Rinto. Sampai berarti sini nih Mas Rinto. Lihat sampai dari ini malah tendalan. Masuk kan nih. Sabar. Ada juga yang mengatakan, Mas Rinto, kamu sabar. Oh, belum sabar, Pak. Ini baru antem nih. Kalau aku ngantem dia mau ngangkok, alon-alon ini pengen dulu. Nah di sini Bapak Ibu Saudara sekalian, aspek tentang budi dan daya di dalam satu konteks perkerisan yang mengacu tentang kebersamaan, keberasa bersatu ini bisa kita lihat di situ. Coba kita lihat Bapak Ibu Saudara sekalian kalau jalan di jalan, berapa orang yang menyapa kita? Kalau kita jalan kayak orang toko itu. Jalan nggak ada orang nyapa dan kita sendiri juga nggak pernah nyapa gitu ya, itu kan jadi aneh. Sebetulnya kita ini dianggap ada apa nggak ada. Nah oleh karena itu keris juga mengajarkan itu. Makanya di dalam ujung sebuah keris itu biasa disebut lati, biasa disebut tutukan, bisa juga disebut dengan istilah panitis.
bahwa keris mengajarkan bagaimana kita mengenal keberagaman banyak orang itu untuk kita bersama-sama menjadi satu. Lanjut. Nah, di sini tadi ya tentang konsep-konsep keselarasan. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, kemanapun kita pergi, konsep Bopo, Supo, Simbok, Sungguh itu mencerminkan akar budaya keris. Saya seorang penempa keris. Saya ketika ke Sopeng dengan Mas Luki, saya ketemu seorang pandai besi, saya bertanya, apakah saudara membuat keris secara tradisional? Oh iya, saya pembuat batik. Oh, kalau saya disuruh saya pembuat keris, dia langsung mengatakan, aduh, saudara tua saya dari Jawa. Ketika saya ke Bali, saya pernah membina perkerisan di Bali. Dia mengatakan juga, oh kita itu satu induk, satu keluarga, satu kawitan, artinya satu leluhur. Jadi kalau Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian sebagai insan perkerisan, kemanapun juga Bapak, Ibu, saudara sekalian melangkah, di sana ada pengampu perkerisan, pasti bisa diterima. Nah, kalau mau jual beli itu soal lain, tapi pasti disuruh masuk, suruh duduk, buka dulu tasnya, ditawarkan kerisnya. Nah, kalau tertarik baru dibelikan gitu ya Mas ya. Tapi pada artinya ada satu keterbukaan ruang kebersamaan di dalam dunia perkerisan itu. Nah, disitulah yang menghasilkan tentang bagaimana suatu keberagaman itu menjadi satu kesatuan yang utuh. Nah, di sini Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita ke Lombok dikenal dengan istilah Pamor Suro karena menghormati hadirnya Empu Suro ketika mencari bapaknya Empu Supo sampai ke Lombok. Nah, di sini juga mengajarkan ketika Empu Supo itu bingung nyari bapaknya, yang mengajarkan di dalam dunia perkerisan itu apapun yang kita lakukan, anak kita itu harus ngerti bapaknya. Dia tidak bingung goleki. Gitu. Kenapa? Artinya di situ ditanamkan identitas kejawaan kita, identitas falsafah dan filsafat hidup kita itu jelas adanya. Demikian juga kalau kita ke Bali, di sana ada Pandi Bratan, ada Pandi Batur, ada Bang Swarna Karna dan lain sebagainya. Mereka terikat dalam satu kawitan bahwa sesama pandai besi adalah satu keluarga. Demikian pula kalau kita ke Sulawesi, demikian juga kalau kita ke Batak, Minangkabau dan sebagainya. Nah, di sini Bapak Ibu Saudara sekalian begitu cairnya tentang konsep Bopo, Supo dan Simbok, Sungguh. Karena pada dasarnya mereka mengakui keturunan Empu Supo atau keturunan dari Nimbok Sungguh era Pajajaran. Lanjut. Nah, di sini Bapak Ibu Saudara sekalian, keris wujud kristalisasi Bhinneka Tunggal Ika masyarakat Nusantara. Kita seringkali kadang-kadang itu terlalu kaku Bapak Ibu. Sering saya lihat misalnya ada keris warangkanya Gayaman Surakarta, dedernya Madura. Sebetulnya di dalam naskah-naskah perkerisan diterangkan keris itu begitu cair bahwa deder adalah sumbu dari bapak, warangka adalah sumbu dari ibu. Jadi kalau warangka kerisnya itu masih orisinal Gayaman Surakarta misalnya, hulunya adalah Donorico Madura. Berarti bapaknya adalah memiliki keturunan dari Madura, ibunya keturunan dari Surakarta. Lah kadang-kadang kita buru-buru marah-marah. Ini bak setelannya ini Mas tolong diganti. Solo ya bedanya Solo kan gitu. Nah ini yang jadi masalah. Akar sejarah kita jadi hilang. Ya, ada juga yang misalnya kebalik juga. Dedernya Solo, warangkanya itu saya sering menjumpai itu Bukisan. Nah ternyata setelah saya telusur, saya gani kepada orang tuanya, kemudian mbahnya, kemudian catatan-catatan keluarganya saya cari. Ternyata memang punya darah keturunan dari Bugis. Ibunya datang dari Bugis pada saat Perang Jawa. Nah di sini Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan buru-buru mengambil sebuah keputusan atas kondisi suatu artefak. Kita kadang-kadang senang menonton keris itu kalau pamornya mubiar. Kita main ke Bali, masyarakat Bali, tolong kerisnya diwarangi, pamornya mubiar. Lu kok kandas-kandas. Kita lagi ke Cirebon, Sunda, minta kerisnya diwarangi. Padahal budaya di sana tidak mengenal itu. Budaya Bali tentang warangan itu baru populer tahun 2000-an. Jadi di sana namanya nyeruk. Nyeruk itu hanya dibersihkan dengan air jeruk. Kenapa? Karena masyarakat Bali lebih mengandalkan pada kualitas garam. Pamor kandas bukan menjadi salah satu bagian dari ciri dari keris yang cacat. Sedangkan di Solo, kalau kita melihat pamor itu ada sedikit saja yang cacat, itu jadi persoalan. Garam menjadi nomor kesekian. Nah ini contoh-contoh sederhana Bapak Ibu Saudara sekalian. Kemudian ketika kita juga melihat misalnya ada perbedaan rupa dari sebuah keris. Kita kalau ke Sulawesi mengenal namanya bunga garam. Ada cerepit-cerepit seperti putih-putih itu. Kalau di sini bias malelo ya. Kita kalau di Jawa mengatakan wah ini keris yang mutunya rendah. Padahal tidak. Justru di sebalik itu ada satu teknologi yang sangat tinggi. Coba Bapak Ibu Saudara sekalian juga ketika melihat keris Nisunggu, pasti nilai secara ekonomi itu rendah. Kenapa? Karena tidak dibarengi dengan dokumen-dokumen yang ada.
Coba kita bayangkan, ketika kita melihat lukisan itu, dari yang ekspresionisme, realistik, hiperrealistik, sampai surrealisme, semua diterima dalam ruang-ruang yang sama. Realistik yang fantastik nilainya banyak, hiperrealistik yang nilainya fantastik banyak, abstrak nilainya sangat tinggi juga banyak. Tapi kalau keris sudah sedikit abstrak, orang apa kemas? Oh, seorang ngasih mas. Nah, oleh karena itu suatu keris itu dihargai dan tidak oleh siapa? Oleh kita sendiri, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai masyarakat pengampunya. Nah, oleh karena itu hati-hati secara teliti untuk melihat secara lebih detail. Lanjut. Nah, ragam dan corak tentang budaya kerisnya ini menunjukkan tentang interaksi dan ikatan kesatuan budaya. Ini saya contohkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau rumpun Melayu, semua orang mengatakan, sumber-sumber sejarah jelas menyebutkan, orang Palembang mengatakan keris adalah budaya orang Jawa. Artinya apa? Budaya yang datang dari Jawa. Ketika kita gali lebih dalam tulisan Antoni Reh mengatakan bahwa keris-keris dan seni ukir yang ada di Melayu itu pertautan antara budaya keris Bugis Makassar dengan keris Jawa melahirkan keris rumpun Melayu. Kalau kita ke Bali, sangat jelas di Karangasem pada era Empu Barada dengan empu yang ada di bawah naungan pembelajaran beliau banyak tinggal di Karangasem. Oleh karena itu, keris-keris Bali itu adalah pertautan antara keris Jawa dan Madura. Ketika kita ke Lombok, dikenal ada keris Lombok Dejawan, Lombok Bali-Balian, Lombok Sasak, dan Lombok Sumbawa. Artinya, ada satu kecairan di dalam satu konteks ini. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, jangan kaku di dalam satu proses kebudayaan dalam wilayah perkerisan. Lanjut. Nah, di sini Bapak Ibu Saudara sekalian, ragamnya sangat banyak. Kaitan dalam budaya perkerisan. Semuanya kan seperti keris semua kan? Di Gajah Tumpak, di Harja Walika, di Singaparaga dan sebagainya. Ketika kita mengatakan tentang kliniknya sebuah keris, kita kadang-kadang lupa. Jangankan kita tarik pada wilayah yang begitu jauh seperti ini. Ketika Pak Dirman mengacungkan sebuah keris, kenapa pasukannya semuanya rela berjuang demi NKRI, mengorbankan nyawanya? Ketika Diponegoro mencabut keris, ada satu visi universal yang dipahami masyarakat Jawa bahwa adalah perang Jawa itu harus dikobarkan. Nah, pertanyaannya adalah, kapan kita bisa mengacungkan keris ini? Kesadaran universal atas pelestarian keris itu masih utuh terjadi. Di waktu Jimbe ketika mengangkat sebuah keris di Singaparaga, seluruh masyarakat Bali itu berpakaian warna putih-putih melakukan perang pukulan. Demikian juga, keris hadir dalam satu ruang-ruang dan sekat-sekat perjuangan tanpa batas. Bahwa esensi ideologi itu akan senantiasa hadir dan tumbuh di dalam dua ruang yang harus dibuktikan. Pertama adalah mahkota yang identik kepala, dan yang kedua adalah pusaka yang identik keris. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau ke Museum Nasional bisa dilihat di sana. Baca tentang perjuangan Tengku Umar misalnya. Sampai ketika diketahui ditembak meninggal, masih terus kejar. Harus ketemu kepala atau kerisnya. Demikian juga ketika Diponegoro ditangkap, harus ada kerisnya yang harus dibawa. Perang-perang di tanah Jawa selalu disimbolkan kalau tidak bisa membawa kepala dan keris, maka akan senantiasa tumbuh pemberontakan terus-menerus. Artinya bahwa keris menjadi bagian dari pemersatu atas visi universal. Memang sangat sederhana berupa keris. Tetapi di balik sebuah keris itulah harga diri, kemerdekaan, visi kebersamaan, ikatan-ikatan kultural dan etnik. Bahkan kaitannya dengan agama itu begitu merasuk sangat dalam. Nah, oleh karena itu hati-hati memegang keris. Dalam babat Pati, babat yang lain diterangkan, ketika penaklukan sebuah kerajaan selalu ditandai dengan dipikulnya sebuah mahkota atau ditentengnya sebuah keris. Disitulah menunjukkan suatu kerajaan yang diserang itu telah takluk atau kalah. Demikian juga banyak sekali babat-babat dan sejarah-sejarah menerangkan ketika terjadi suatu perseteruan antar kerajaan yang berakibat sangat fatal pada korban jiwa, seringkali hanya cukup dikirimkan sebuah keris. Seorang raja ketika mengirimkan sebuah keris itu hanya dua hal. Pertama adalah minta satu proses perundingan atau menyatakan dirinya takluk sehingga tidak terjadi perang besar. Nah, di sini Bapak Ibu Saudara sekalian, nilai-nilai yang begitu mendalam dalam konteks perkerisan, mengapa saat ini menjadi hilang? Karena kita kehilangan di dalam satu konteks hulu hilir sebuah keris ini. Nah, oleh karena itu simpul-simpul itu harus terus kita ikat secara lebih kuat.
Bahkan seringkali saya bertanya kepada saudara-saudara kita yang berprofesi di bidang perkerisan. Saya tanya, Anda hidup di dalam dunia perkerisan berapa tahun? 35 tahun, Pak. Anak Anda, apakah Anda ajarkan bagaimana memahami transaksi dalam dunia perkerisan? Tidak. Terus anak Anda kerjanya di mana? Jadi dokter, Pak. Diajarkan keris? Oh, tidak, Pak. Artinya apa? Dari pelaku perkerisan sendiri kita seringkali memutus simpel itu. Kita memiliki rasa nyaman dan jaminan bisa hidup mapan dari keris. Tapi apakah kita bisa mentransfer pemahaman itu pada keturunan kita? Nah, ketika kita mampu mentransfer pemahaman itu, dengan sendirinya, nilai-nilai atas kebersamaan itu akan terjalin dengan sangat baik. Lanjut. Nah, di sini tadi saya terangkan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Keris mengajarkan, besi itu lembek, Bapak Ibu Saudara sekalian. Baja itu getas. Pamor itu apa? Lihat sekali. Kalau digabung, jadi namanya keris yang sangat indah, sangat kuat, sangat tajam. Tapi coba Bapak Ibu Saudara sekalian balik. Bajanya tak ganti pakai nikel, Pak. Bajanya disorot pakai nikel. Terus besinya saya ganti baja, masih baja. Besinya diganti sama yang lain, Pak. Pasti ada tipis. Kerisnya jadi katul, meleot dan sebagainya. Nah, oleh karena itu, keris itu perlu didudukan dalam pengertian dan disebut konteks dan konten. Karena lepas dari prinsip itu, kita pasti akan membias dari nilai-nilai perkerisan. Di dalam perkerisan itu kalau membuat keris itu, bongkot dijadikan pucuk, pucuk itu dijadikan bongkot. Kalau membuat keris itu bongkot tetap bongkot, pucuk tetap pucuk, dianggap tidak memahami tentang etika proses pembuatan keris. Nah, oleh karena itu, kenapa disebut kodokan? Orang diganti pakaian, orang diganti wadusan. Karena kata kodok itu mengajarkan bahwa di dalam setiap proses penempaan itu kita mengungkapkan rasa yang nyaman dan syukur. Kalau mau hujan, kodok yang bunyi. Ya? Nah, inilah yang menggambarkan dari tadi di sisi yang lain yang namanya kata itu antara ujung dan ekornya sama-sama runcing, kepalanya meruncing, ekornya meruncing. Makanya ketika keris itu menjadi kodokan, kita akan mudah menentukan bagian pangkalnya itu menjadi ujung dan ujungnya menjadi pangkal. Maka di mana ujungnya keris dan di mana pangkalnya keris tidak ada di dalam kerisnya, tetapi di dalam hati dan pikiran kita. Nah, keris mengajarkan itu. Kemudian ketika kita melihat misalnya, kita lanjut aja Mas. Dalam konsep ini, Bopo Angkoso Ibu Bumi, kita mesti memahami itu bahwa yang namanya Bopo ada di angkasa, ada di langit, dan bumi itu adalah ibu kita. Sesuatu yang tidak bisa kita gade, tidak ada sesuatu yang kita bisa jual, yaitu adalah orang tua kita. Alam semesta kita tidak mungkin bisa kita jual, tidak mungkin bisa tergantikan. Nah, Kris mengajarkan itu. Sakura peng langit lumayan bumi sedulur kabeh. Artinya kita adalah semuanya saudara. Nah, di sini menanamkan tentang nilai-nilai tadi bahwa memayu-hayuning bawono langgeng itu sangat kental di dalam dunia perkerisan. Oleh karena itu, kenapa keris itu berujung runcing dan pangkalnya itu pada bagian bawah itu berbentuk segitiga? Karena struktur meru, struktur gunung, struktur tumpah itu menjadi dasar di dalam proses penciptaan keris. Nah, demikian juga tadi saya sebutkan pamor dari konsep amor yang mencerminkan hubungan dan kebersamaan yang indah. Kalau saudara-saudara perkerisan kita kumpulkan kelihatan dulu, ya kelihatan banyak sekali kebersamaan dari keluarga dan sebagainya.